Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad wa ashabihi wa min tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malukum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaan bukan hanya mengantarkan seorang manusia kepada kebahagiaan di akhirat, akan tetapi juga melahirkan kehidupan yang damai, adil, dan penuh kasih sayang di dunia. Ketakwaan merupakan kewajiban setiap muslim. Dengan ketakwaan, seseorang akan menjaga hubungan dengan Allah, sekaligus menjaga hubungan baik antar sesama manusia. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, beberapa hari lagi bangsa Indonesia akan memperingati hari kemerdekaan. Sebagai umat Islam, kita meyakini bahwa kemerdekaan adalah salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Bentuk syukur atas kemerdekaan tidak cukup hanya dengan ucapan, tetapi diwujudkan dengan menjaga persatuan, menaati segala aturan yang baik, bekerja dengan jujur, saling menghormati dan menjaga kedamaian di negeri ini. Di tengah keberagaman bangsa Indonesia, Islam telah memberikan pedoman yang sangat jelas tentang bagaimana menyikapi perbedaan, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat ini diawali dengan panggilan ya ayuhan nas atau wahai manusia, bukan menggunakan ya ayyuhalladzina amanu atau wahai orang-orang yang beriman. Hal ini menunjukkan bahwa pesan yang terkandung dalam ayat ini bersifat universal, berlaku bagi seluruh agama, seluruh umat manusia tanpa membedakan suku, bangsa, warna kulit, dan status sosialnya. Allah mengingatkan bahwa asal-usul seluruh manusia adalah sama, yaitu berasal dari Nabi Adam dan Sayyidah Hawa. Tidak ada satupun manusia yang lahir dengan kemuliaan karena keturunan, karena warna kulit, karena jabatan, kekayaan, ataupun kebangsaan. Semua berasal dari penciptaan yang sama dan akan kembali kepada Allah yang sama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Para ulama tafsir, di antaranya Ibnu Katsir, menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia menjadi syu'ub sebagaimana yang tertuang dalam Al-Quran tersebut. Syu'ub artinya berbangsa-bangsa dan qabail bersuku-suku.
bukan agar saling membanggakan nasab atau merasa lebih tinggi dari yang lain, melainkan lita'arafu, yaitu agar saling mengenal, saling bekerja sama, dan saling mengambil manfaat serta saling menghormati antar sesama. Demikian pula dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan bahwa perbedaan bahasa, warna kulit, budaya, dan adat istiadat merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Perbedaan adalah sunatullah yang tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk merendahkan, menghina, atau memecah belah persaudaraan. Perhatikanlah dalam ayat tersebut, Allah tidak menggunakan kata litafakhoru atau kalian agar saling berbangga diri, dan tidak pula menggunakan kata litanaza'u agar kalian saling berselisih, melainkan Allah lebih memilih kata lita'arafu agar kalian semua umat manusia mengenal dan membangun hubungan baik antara sesama manusia. Inilah nilai luhur Islam. Seorang muslim tidak diukur dari nama marganya, tidak diukur dari daerah asalnya, tidak diukur dari warna kulitnya, tidak diukur dari jumlah harta kekayaannya, tidak diukur pula dari profesinya. Tetapi kemuliaan di sisi Allah hanya diukur dengan satu ukuran, yaitu ketakwaan. Sebagaimana Allah menegaskan dalam ayat tersebut, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jamaah Jumat yang berbahagia, kalimat ini sekaligus membatalkan semua bentuk kesombongan yang bersumber dari fanatisme, suku, ras, kelompok maupun kedudukan. Dalam Islam, seorang petani yang bertakwa mungkin akan lebih mulia dibandingkan seorang pejabat yang zalim. Begitu juga seseorang yang miskin tetapi jujur, bisa jadi dia lebih tinggi derajatnya di hadapan Allah dibandingkan dengan orang kaya yang sombong. Oleh karena itu, bangsa Indonesia hidup dalam keberagaman suku, bahasa, dan adat istiadat. Ayat ini menjadi pedoman yang sangat relevan karena perbedaan bukan ancaman, tetapi amanah yang harus terus dijaga. Jangan sampai perbedaan pilihan, perbedaan organisasi, perbedaan kepentingan di dunia dapat membuat kita saling membenci atau memutus tali persaudaraan. Jamaah Jumat yang berbahagia, Rasulullah SAW juga menguatkan dalam ayat yang disampaikan dalam khutbah Haji Wada. Ya ayyuhan nas, Allah inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid. Ala la fadla li'arabihi ala ajamihi illa bittaqwa. Yang kurang lebih artinya, wahai manusia, sesungguhnya Tuhan kalian satu, Bapak kalian juga satu. Tidak ada keutamaan antara orang Arab dan non-Arab kecuali karena ketakwaannya. Jamaah Jumat yang berbahagia, ada beberapa pelajaran penting yang dapat kita ambil dari surat Al-Hujurat ayat 13 yang kami sampaikan tadi. Yang pertama, semua manusia memiliki martabat yang sama sebagai ciptaan Allah. Oleh karena itu, tidak boleh ada penghinaan karena suku, ras, bahasa, atau kondisi ekonomi. Pesan yang kedua, keberagaman adalah kehendak Allah. Tugas kita bukan menghapus perbedaan, tetapi mengelolanya dengan akhlak mulia sehingga menjadi kekuatan, bukan sebagai sumber perpecahan. Pesan ketiga, ukuran kemuliaan menurut Allah bukanlah jabatan, harta, keturunan maupun popularitas, melainkan ketakwaan yang tercermin dalam kejujuran, amanah, kasih sayang, keadilan, dan kepedulian antar sesama. Pesan yang keempat, sebagai bangsa Indonesia yang dianugerahi ratusan suku, bahasa, dan budaya, kita memiliki kewajiban untuk menjaga persatuan. Jangan mudah terhasut oleh berita bohong, ujaran kebencian, dan provokasi yang merusak ukhuwah dan persaudaraan. Jadilah muslim yang menghadirkan kedamaian,
sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam membangun masyarakat Madinah yang rukun meskipun terdiri dari berbagai latar belakang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah SAW memberikan teladan yang sangat indah tentang kecintaan kepada tanah kelahirannya. Ketika beliau berhijrah dari kota Mekah menuju Madinah, beliau menoleh ke arah kota yang dicintainya, lalu sembari mengatakan, "Demi Allah, engkau Mekah adalah bumi Allah yang paling baik dan paling aku cintai. Seandainya aku tidak diusir darimu, niscaya aku tidak akan meninggalkanmu." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadis ini menunjukkan bahwa mencintai kampung halaman adalah fitrah manusia. Namun Rasulullah SAW mengajarkan bahwa kecintaan kepada Allah dan agama berada di atas segala-galanya. Sesampainya di Madinah, Rasulullah SAW tidak membangun kekuatan dengan kebencian, tetapi dengan persaudaraan. Beliau mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor sehingga lahirlah masyarakat Islam yang kuat. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Di zaman saat ini, ancaman terbesar terhadap persatuan bukan hanya peperangan, tetapi juga fitnah, hoax, ujaran kebencian dan permusuhan yang mudah sekali tersebar melalui media sosial. Oleh karena itu, marilah kita menjadi muslim yang menghadirkan kedamaian, mampu menjaga lisan, bijak dalam menggunakan media sosial, serta tidak mudah terprovokasi dan memecah belah persaudaraan. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal adzim li wa lakum wa lisairil muslimin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, di khutbah yang kedua ini marilah saya mengingatkan selaku khatib dan diri saya sendiri, marilah kita menjaga persaudaraan sesama muslim dan sesama anak bangsa, karena persatuan adalah nikmat yang harus dipelihara agar negeri ini tetap aman, damai dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempersatukan hati kita, menjaga bangsa Indonesia dari perpecahan, memberikan pemimpin yang adil, serta menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa menebarkan kedamaian. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ihfadz biladana Indonesia wa tim 'alaiha ni'matal amani wal imani wal kitab waj'alha baladan aminan mutmainnah. Ya Allah, jagalah negara kami Indonesia
dan abadikanlah di atasnya nikmat keamanan, nikmat keimanan, serta nikmat persatuan, dan jadikanlah ia negara yang aman, tentram. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.